Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, mempertanyakan apa arti sunnah sebagai hukum, oleh Dr. Arifin S. Siregar. Mempertanyakan arti sunnah sebagai hukum adalah hal yang penting karena terdapat dua pendapat ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama mengartikan sunnah sebagai sunat, sementara pendapat kedua mengartikan sunnah sebagai ajaran atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaan kedua pendapat ini menyebabkan terbentuknya dua golongan atau kelompok umat Islam yang berbeda dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran Islam, khusus dalam masalah ibadah dan akidah. Perbedaan ini menyebabkan dua golongan yang berbeda dan terpisah seperti air dan minyak dalam pengamalannya. Hal ini bahkan menimbulkan perpecahan yang merusak persatuan umat Islam. Oleh karena itu, sangat perlu dibahas untuk menemukan penyelesaiannya. Pembahasan, pendapat ulama pertama, bila sunnah diartikan sebagai sunat, maka sholat tarawih dan azan tidak wajib dikerjakan. Jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Pendapat ulama kedua, arti sunnah adalah ajaran, petunjuk, pengamalan, atau pelaksanaan agama Islam, baik yang wajib maupun yang sunat. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, di mana Nabi SAW menyatakan, ikutlah sunnahku, dan sunnah sahabat, Khulafaur Rasyidin. Juga hadis riwayat Malik, di mana Nabi SAW menyatakan, sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah rasulnya. Komentar, seperti kita ketahui, ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW meliputi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lainnya yang wajib dikerjakan, serta sholat tarawih, puasa Senin Kamis, dan iqomah, qomat, yang sifatnya sunat, jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan berpahala. Jika kita mengikuti pemahaman bahwa arti sunnah adalah sunat, maka terjemahan kedua hadis di atas, di mana Nabi menyuruh mengikuti sunnahnya dan sunnah sahabat, berarti hanya bentuk-bentuk yang sunat seperti sholat tarawih dan puasa Senin Kamis yang menjadi keharusan atau kewajiban. Bentuk-bentuk yang wajib seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan boleh ditinggalkan. Ini akan memberikan pengertian yang salah dan merusak ajaran Islam karena kepatuhan terhadap perintah menjalankan sunnah menjadi tidak wajib atau longgar. Akibatnya, amalan seperti azan atau sholat tarawih, yang sifatnya sunat, bisa diubah-ubah bentuk dan kegunaannya. Azan yang seharusnya untuk tanda masuk waktu sholat digunakan untuk pemberangkatan naik haji atau pemakaman mayat, dan lain sebagainya. Jika arti sunnah diartikan sebagai ajaran atau petunjuk dalam pengamalan ajaran Islam, maka semua perintah atau petunjuk Nabi SAW menjadi bentuk-bentuk yang harus diamalkan dan tidak boleh diubah-ubah bentuk dan kegunaannya. Jika semua umat Islam memahami bahwa sunnah berarti perintah, petunjuk, atau ajaran, maka umat Islam akan bersatu, tidak berpecah belah dalam menerima ajaran Islam. Pengamalan ajaran Islam pun menjadi bersatu, tidak terpisah-pisah seperti air dan minyak. Sebagai contoh, kelompok-kelompok dengan masjid yang berbeda, ustadz yang berbeda, dan cara pengamalan yang berbeda tidak akan ada lagi. Padahal, Islam itu satu, yaitu Al-Quran dan hadis dengan Tuhan yang satu, Allah, dan Nabi yang satu, Muhammad SAW. Namun, sungguh disesalkan dan mengecewakan mengapa terjadi perpecahan umat Islam seperti air dan minyak yang sulit disatukan. Hal ini akibat dari kesalahpahaman dalam mengartikan sunnah, di mana satu golongan berorientasi kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sunnah kauliyah, filiyah, dan takririyah, dalam bentuk hadis sahih, sementara pihak ulama lainnya berorientasi kepada pendapat mazhab yang mengartikan sunnah sebagai sunat. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat, menyebarluaskan dakwah-dakwah ini, semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.